Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba mereview hasil eksperimen saya. Jadi bisa dibilang hasil penemuan saya. Jadi membuat charger aki dari trafo model seumur hidup. Nah, kebetulan ini charger akinya saya namai nama sendiri, charger aki bar model seumur hidup dengan automatic charger. Nah, sebelumnya kan saya mainan engine welding ini, coba dilihat genset ya, engine welding genset kurang lebih 8 tahun ya. Oke. Biasanya kita mengenal sistem pengisian dari charger aki pakai dinamo ampere, itu bawaan dari engine-nya ya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Dia biasanya rewelnya di IC, atau mungkin kalau udah lama brosurnya harusnya ganti. Nah, kalau ini sistem trafo, karena engine welding saya itu rata untuk genset, saya pakai trafo. Trafo ini berapapun saya sudah menghabiskan 6 ini, terbakar semuanya rata-rata ya. Nah, nanti kita analisa setelah dari pengalaman kurang lebih 8 tahun, kita bisa ngambil kesimpulan bagaimana membuat charger aki yang model seumur hidup. Nah, ini modelnya ini sistem kerjanya ya. Oke. Nah, sebelumnya kan kita bahas mengenai tas aki. Tas aki kan aslinya seperti ini, coba dilihat ya. Ini tas aki ya, katakanlah power supply-nya 12 volt. Aki pada saat kosong, dia kan voltasenya kan 6 volt sampai 6 volt. Pada dicas, lama-lama voltasenya naik. Begitu dia mendekati 12, karena posisi tas aki dan akiku voltasnya sama, akhirnya dia berhenti sendiri. Oke kan, itu prinsipnya dari cas aki, paham kan? Nah, biasanya orang membuat cas aki itu voltasnya yang 12 ini dibuat 14 atau 16 atau 17 dengan asumsi ngecasnya dia semakin banter. Tapi kalau ini voltasnya katakanlah dibuat 14 volt, kita katakanlah 14 volt, pada saat 12 volt dia nggak bisa nutup. Karena apa? Ada selisih 2 volt. Lama-lama akinya jadi tambah aus, terus trafonya rawan terbakar. Itu seperti itu. Itu sama. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita pakai trafo, katakanlah trafo ya, trafonya itu kan standarnya kan 24 volt ini ya, 24 volt, 20 volt. Kita kasih tegangan 220 volt, cepat atau lambat pasti terbakar. Karena sistem frekuensi genset itu nggak sama seperti PLN. Jadi trafonya 240 volt dikasih 220 volt, ketahanannya akan berkurang, maka toleransinya kita lebar. Terus akhirnya saya membuat desain yang katakanlah itu handal, sudah saya coba desainnya seperti ini ya. Nah, ini coba diperlihatkan, ini skema, nanti bisa dibuat sendiri di rumah bagi bangsa Indonesia, karena eksperimen saya sudah 8 tahun, insya Allah ini seumur hidup, jadi bisa diperhatikan sendiri. Ini skemanya, nanti itu membuatnya. Jadi ini skema charger aki bar model seumur hidup dengan automatic charger. Kita pakai perbandingan sederhana, jadi kalau kita tahu NP per NS, VP per VS 220 per 12 volt, karena aki kan pakai 12 volt, maka setara dengan 380 per 24 ya. Jadi maksudnya gini, kalau tegangan 220 dipakai 220 itu terbakar, maka saya pakai trafo. Nah, ini trafonya. Ya. Trafonya tuh inputan 380 ya. Saya kasih tegangan 220. Berarti toleransinya kan 100%. Jadi trafonya 380, saya kasih tegangan 220. Berarti mestinya kita butuh tegangan 12, karena ini trafonya 380, maka tegangan 24 menjadi 12. Nah, ini kan. Jadi kalau trafonya 380 ini kita kasih input 220, maka yang 24 menjadi 12 volt. Nah, seperti ini. Jadi trafonya itu pakai trafo 380, outputnya 0380 disuplai dengan tegangan 220. Lah, voltasenya katakanlah, karena kita butuhkan kan tegangan minimal 12, kita ngasih toleransi 24 sampai 30. Hasilnya kan minimalnya 24, maksimalnya 30. 30 itu maksudnya gini, supaya ada kecepatan ampere yang masuk ke cas aki. Biasanya kalau
kalau di engine itu kan ada solenoid untuk menghidupkan bospom. Lah itu butuh power, makanya saya naikkan. Jadi minimalnya 24, maksimalnya 30. Nah, seperti ini. Lah rectifiernya, ini kan rectifier. Karena rectifier yang 2 pas itu ampernya kecil, saya pakai rectifier yang speknya 100 ampere 1500 volt, berbagai merek. Seperti ini. Ini pakai merek Fuji ya. Jadi 3 pas tapi ambil saya 2 pas. Plusnya ini, minusnya ini. Iya, nah ini speknya. Pokoknya model kayak gini, ada yang voltnya paling kecil 1200 volt. Ampernya rata-rata 75 sampai 100 volt. Ini sama. Sama juga. Ini juga Toshiba. Ya. Oke, masuk. Jadi yang pin ketiganya kosong karena kita ngambil ampernya. Kalau yang model kotak Brit itu kan ampernya kecil, rata 30, itu rawan terbakar juga. Sekarang oleh model gini murah, antara 100 sampai 150 ribu. Iya, kalau yang di Brit itu ada yang 25.000, yang Jerman 125.000. Ya, seperti ini. Lah, supaya kita menganalisa, karena kita kan kalau di daerah kan nggak punya tak ampere, maka kita seri lampu. Lampu ini fungsinya sebagai protek input daya dari istilahnya ngecas tadi itu. Jadi kalau kutubnya terbalik apa menganalisa ampere bisa dari lihat lampu ini. Lampunya bisa kita kasih 150 watt, 200 watt, 300, ini lampu udah biasa. Ya, sekarang kita praktekkan. Ini yang sudah ya. Jadi power supply-nya ini ya kan? Ini ya, diseri, ini diseri dengan lampu ini. Nah, ini diseri dengan lampu. Satu kutub masuk ke 0, satu kutub masuk ke 380 ya. Nah, ini. Outputnya ini 24. Saya buat 30 ini. 30 berarti nanti keluarnya perbandingannya berarti 30 bagi 2, berarti keluarnya 15 volt, masuk ke sini 15 volt supaya bisa menurunkan ya. Nah, coba saya kan gini, saya praktekkan ini. Nah, ini kondisi standby cas akinya. Nah, kita coba kalau misalkan akinya tuh short circuit seperti ini loh, lampunya nyala, coba lihat ini, lampunya nyala ya. Ya, jadi kalau ngecas ya tinggal biasa, ini plusnya dipasang, ini minusnya. Lah dia nyalanya redup. Jadi pertama itu nyalanya terang. Jadi pertama kan terang kayak gini. Ya. Jadi pertama kayak gini, nah model kayak gini, lama-lama tambah redup, tambah redup, tambah redup. Semakin redup berarti itu udah berhenti. Paham maksudnya? Jadi kalau konslet terang. Kalau kondisi ngecas kayak gini, ini udah ngecas, jadi kelihatan kan aslinya terang. Nanti lama-lama kalau akinya penuh, dia tambah redup, tambah redup. Kalau nggak bisa redup berarti udah maksimal. Nah, kelebihan dari tas ini model kayak gini, desain ini, kalau misalkan ini konslet ya, merotek dia. Atau mungkin masanya kebalik, juga merotek, lihat. Loh. Kalau kebalik jangan, ini kan plus saya kasih bentuk, lihat. Loh. Gak apa-apa, jadi rektifier nggak apa, karena ada protek lampu. Itu ya sama aja desain insya Allah seumur hidup, karena ada model kayak gini. Nah sekarang gimana caranya model otomatis yang bisa nutup sendiri dengan model elektronik, saya terangkan model kayak gini. Jadi kalau misalkan gini, ini 0, ini 14, pada saat dia nutup dia nggak mungkin bisa berhenti karena ada selisih 2 volt. Kalau kita buat 12 nggak bisa penuh. Paham maksudnya ya? Jadi kalau cas aki tegangannya 14, ini pakai 220, pada saat ngecas dia kan pertama akinya kosong, lama-lama kan 12 volt. Karena ini tegangannya 14 dia nggak bisa nutup. Karena apa? Karena dia 14, jadi ada selisih 2 volt, 2 volt. Cepat atau lambat, jadi akinya tuh jenuh karena udah penuh, sistemnya nggak bisa nutup. Lah selama ini saya sudah mencoba sistem relay, sistem RCR, itu kelebihannya bisa nutup, tapi kekurangannya rawan rusak. Lah akhirnya saya temukan setelah bereksperimen 8 tahun dengan mengambil induksi semu. Induksi semu itu model kayak gini. Lah. Karena trafonya tadi 380 dikasih tegangan 220, maka kan dia waktu kena beban maksimal kan 12. Karena ada induksi semu, induksi semunya tuh 20 volt. Ini induksi semu itu istilahnya kalau seperti anten tuh kerenyang-kerenyang itu. Jadi induksi yang katakanlah gelambiar.
Jadi waktu kena beban induksinya kan turun, begitu 12 nutup sendiri. Lah kecanggihan teknologi induksi ini yang saya temukan setelah 8 tahun. Sudah saya buktikan. Jadi konslet pun nggak ada masalah, bisa nutup sendiri karena tanpa elektron, tanpa relay. Coba bayangkan, ya model gini semuanya. Jadi gensetnya katakanlah mau dikasih tegangan 240, 26 nggak apa-apa karena trafonya ini kemampuannya 380. Kita kasih 220, 50% toleransinya. Oke, mungkin ada pertanyaan ya. Sangat simpel. Jadi istilahnya kalau orang elektronik kok nggak kepikiran ya model kayak gitu. Karena basic saya itu dulu pernah misalnya belajar di fisika, karena saya belajar industri elektromagnetik. Jadi semua persoalan elektromagnetik saya konversi ke sistem Bernoulli, sistem industri elektromagnetik. Jadi sensor-sensor yang sekiranya main elektronik itu kan presisi, tapi kekurangannya tuh kehandalannya nggak bisa handal, rewelan lah istilahnya. Buktinya itulah model itu, model kayak gini rewel semuanya. Dengan ini insya Allah kita bisa membuat cas aki dengan asumsi seperti ini. Ya, jadi kalau dia penuh, ya, jadi misalkan kalau kosong ya nyalanya lebih terang, ya kan. Ini kan redup, nanti turun sampai redup lah. Setelah nggak bisa turun lagi berarti sudah maksimal. Jadi seperti kita ngecas HP, kalau udah penuh memang dia perintahnya 100%, tapi kan mau nggak mau kan kalau dilepas ya lebih bagus, nggak dilepas kan nggak apa-apa, karena sistemnya sudah otomatis gitu loh. Nah sistem otomatis ngecasnya itu tidak berdasarkan sistem elektronik, tapi berdasarkan sistem tegangan semu. Nah itu yang nggak ada, yang nggak pernah ada dibuat di Indonesia. Mungkin saya baru pertama kali istilahnya yang saya temukan di sini. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa saya ditanyakan ke video saya, insya Allah tetap saya jawab. Sudah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.